Mamang udah jarang banget nemuin mobil niaga yang terbuka seperti ini. Ini pintu barn door. Baru kali ini ada mobil van yang keren seperti ini. Ini mobil niaga, pakai ban light truck kayak gini, terus bautnya 6, peleknya besi, depannya cakram, belakang tromol, depannya sangat-sangat futuristik karena ini adalah mobil van listrik Wuling Mitra EV. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Bentuk depannya menggugah selera Mamang ya sebetulnya. Dia ada futuristiknya, ada aerodinamisnya, dan ini merupakan sebuah mobil listrik yang nggak ada grillnya sama sekali. Ngisinya dari depan seperti ini, dan akhirnya Wuling pakai CCS2. Nggak pakai model yang dulu lagi tuh. Iya, dan ngecasnya cukup cepet lagi, 30 ke 80, klaimnya cuma 30 menit aja. Gitu. Jadi cukup cepat ya, kira-kira ada 100-an lah yang masuk karena dia punya kapasitas baterai yang gede untuk tipe yang premium. Ada yang premium yang paling jauh 400 km dan yang long range-nya 300 km. Itu udah lebih dari cukup untuk sebuah mobil niaga yang ada di dalam kota, karena kalau luar kota jangan pakai yang ini gitu ya, kalau mobil listrik. Tapi ya bisa-bisa aja, untuk 400 km itu udah cukup jauh ya. Nah, depannya kenapa mau bilang futuristik juga, di depannya sudah pakai LED gitu ya, proyektor, udah ada fog lamp-nya walaupun masih halogen, keren, bentuknya aerodinamis, cuman sebetulnya sama belakangnya nggak begitu nyambung. Nah, panjangnya ini panjang sekali, 5 meter ya, nggak salah nyebut 5 meter, makanya dia dalamnya tuh lega sekali. Terus wheelbase-nya panjang 3 meteran, 30, 50, 30, 80, pokoknya ada di situ semua. Tapi ini proporsinya yang depan tuh lebih sedikit, jadi approach angle-nya dia benar-benar oke. Cuman kalau di mall kita nanjak-nanjak yang ekstrim, overhang belakangnya ini bisa gesrut, ini selalu panjang sekali, dipaksakan gitu ya supaya bisa masuk ke bodi 5 meter. Nah, tarikan pintunya udah cukup mewah. Pakai model tarik seperti ini. Bannya juga tadi mau bilang udah pakai ban light truck. Ini bannya mereknya Linglong. Linglong. Dia pakai 195/70 ring 15C. Gitu, makanya beda sendiri gitu. Depannya cakram, belakang tromol, terus pintunya pintu geser seperti ini yang luas sekali dalamnya. Nanti Mamang ceritain dalamnya karena ini banyak yang unik-unik di sini. Oh ya, terima kasih kepada Rengenet. Jadi Mamang pinjemnya tuh bukan dari Wulingnya langsung. Ini dipinjemin oleh Rengenet. Nah, jadi kalau misalnya pengen sewa mobil sampai yang tipe terbaru sekalipun seperti Wuling Mitra EV ini udah tersedia di Rengenet. Segera mampir ke Instagramnya. Nih, pakai kaca model geser yang tahun 2000-an. Udah nggak pernah ngeliat lagi nih kecuali di sini. Tahun 2025 loh ini. Pakai kaca geser nih. Lucu sekali. Dan biasanya kalau van-van di Indonesia, mobil-mobil niaga gitu ya, oke, sliding door ada, cuman kacanya ini ada 2 saking panjangnya tuh. Wah, keren. Ini sebetulnya ya, kalau mau bilang ini adalah bahan culture ya. Buat mobil culture-culturean pakai ini. Mobil camper van yang elektrik pakainya ini udah cukup sekali, karena nanti lihat di dalam deh. Nih, Mamang bilang kan tadi dari awal, ini Mamang seneng banget yang barn door seperti ini. Kenapa di Indonesia tuh nggak tenar yang beginian kali ya? Ini bisa ada potensi ketabrak gitu kalau misalnya kena angin, wah, cubuar gitu ya, enggak. Makanya lebih seneng yang ke atas tuh. Kalau yang ke atas juga kalau pas hujan, itu nggak kena hujan kayak gini. Gitu, enaknya gitu kalau pintu yang ke atas. Cuman, kalau misalnya di tempat sempit gitu ya, misalnya di garasi, ini temboknya di sini nih, nggak bisa kan buka kan? Iya, ini bisa. Tuh, bisa setengah-setengah. Kalau masukin barang yang cuman kecil-kecil, masuk aja gitu. Tapi kalau butuh yang gede, bisa juga. Lihat, lega sekali. Terus, lihat, segede apa coba? Ini sebetulnya kalau di brosur itu untuk 8 orang. Masuk di, nanti di situ Mamang ceritain. Cuman ini Mamang masih bisa tidur-tiduran lagi nih.
dengan enaknya. Ini gede banget bagasinya. Bener-bener untuk mobil niaga yang sangat berguna. Nah, ini dalamnya ya. Cuman kelihatan banget. Di kiri kanan, itu hardboard. Bukan vinil, apa kayak ini hardboard semua. Sampai ke sini kelihatan nih. Ini hardboard. Bener-bener raw banget nih mobil. Terus di sini dikasih lampu yang LED di atas tuh. Terang. Wah, bener-bener. Tapi kaca di belakang sini ya, sayangnya nggak bisa dibuka nih. Cuman yang di row kedua aja yang bisa dibuka. Nah, ini Mamang ceritain lagi pintunya. Pintunya ini bisa ngebukanya sampai semaunya, sampai segini. Cuman hati-hati, ini harusnya Wuling ngasih karet atau apa gitu, dia penahan supaya nggak langsung ngejedor gitu ke pintunya. Ini nggak ada penahan sama sekali. Cuman kalau pengen ngebuka begini aja supaya nggak kena angin gimana, Mang? Ada tiang sini pengaman tuh, jadi dia nggak kena angin. Lucu nggak sih kalau misalnya gini ya, ini mobil culture gitu ya, dikasih wiper 2 gitu kayak Land Cruiser gitu ya, barn door ya nggak sih? Mamang pindahin dulu karena hujan di luar. Nah, ini pintunya slidingnya itu lebar sekali sampai ke belakang. Ya mobil niaga nggak perlu yang otomatis gitu ya. Mamang pengen coba dulu duduk di row ketiga ya, seluas apa. Ya kalau kita pantatnya ideal, nempel ke sebelah sini, bukan yang tipe nyarande gini, enggak. Ini pasti mentok. Kalau kita benar-benar menyesuaikan dengan tempat duduknya, ada 1 jari nih di belakang, dikasih headrest gitu ya. Dan klemnya kenapa 8, di depan itu 2, di tengah sini 3, di belakang sini 3, berarti ada 3, 3, 2, 8 gitu loh. Nah, di sini juga disediain seat belt khusus gitu. Tapi 2 titik aja. Duduknya ya ini emang tegak gitu, terus nggak bisa diapa-apain lagi, udah terima aja konsekuensinya. Selama perjalanan. Mau di tengah, mau di sebelah kiri, kanan, sama aja luasnya. Dikasih ini sih ada seat bar sini gitu di tengah sini. Buat apa ya dia megang gini gitu ya? Oh, kalau mau ke belakang dia megang sini. Ya, terus seneng ya. Ini masih ada akses buat ke bagasi. Jadi, ambilin barang bisa langsung sat ke bagasi. Enak sekali. Ini padahal kalau 9 seater ini dipulin gini bisa jadi 9 seater. Dan di belakang lagi bisa ditambahin lagi untuk 4 seater lagi tuh. Jadi sebetulnya dia kalau 4, 3, 8 tambah 4, 12 orang. Kalau di belakang ada 4 lagi, banyak banget ya. Ya karena 5 meter sih panjang. Terus kalau Mamang mau ke row kedua, gampang. Ini. Nah, gini. Di row 2 malah lebih nggak enak, malah lebih sempit tuh. Lihat mentok nih ya. Nih, udah kena nih lutut Mamang. Terus yang nggak enak lagi yang di tengah sebelah sini itu udah satu nggak ada headrestnya gitu ya. Kedua, ini walaupun dia di tengah, dia nggak berada bener-bener di tengah, agak ke kanan dikit gitu. Jadi biasanya kalau di tengah tuh gini ya, sejajar dengan center console. Sini, tengah ini agak ke kanan dikit gitu, aneh banget. Terus sebelah sini ada headrestnya, tapi yang kiri kanan, tapi yang tengah nggak ada. Terus kalau butuh udara bisa digeser seperti ini, enak udara segar. Terus di belakang itu nggak ada chargeran, nggak ada apa-apa, cuma dikasih kantong pintu. Bahkan di pintu pun nggak ada tempat minuman, karena ini adalah sebuah hardboard doang. Dah, di atasnya kalau yang fan gitu ya, untuk yang penumpang, kan ada yang tipe yang blind fan juga ya. Kalau yang penumpang itu dikasih blower belakang. Dah, nggak dikasih apa-apa lagi. Ya ini memang mobil niaga banget sih ya. Very basic. Oh, bisa nyimpen barang lagi nih bawah. Terus satu lagi, minusnya adalah ini kan pintu geser ya. Kalau dari dalam itu benar-benar basic, nggak ada pegangannya. Jadi kalau mau nutup ini, kalau ini ada pegangan ini, nih, ini ada pegangannya untuk buka ya, buka, dan ini buat ngegesernya. Cuman ini kayaknya agak-agak ringkih bahannya gitu. Kalau buat narik pintu segede gini, kalau misalnya pintunya udah seret, ini rawan patah. Sayangnya ini nggak ada pegangannya. Wuling, tolong dong tambahin pegangan aja buat ngegeser pintunya nih. Gitu buat, ya gitulah. Terlalu ringkih.
Mamang duduk di row pertama. Yang pertama, yang unik adalah kuncinya. Kuncinya memang pakai remote seperti ini ya, lock unlock dah selesai gitu ya. Cuman dikasih begini. Nah ini cara nyalain mobilnya juga sama kayak mobil konvensional. Cuman nggak usah di starter, cuman di posisi on. Dah. Gimana cara ngaktifinnya? Injek rem. Selesai. Nah ini adalah mobil barang, mobil niaga yang menurut Mamang dashboardnya tuh desainnya mewah. Terus kelihatan bar niaganya di mana, Mang? Ya, ini dari bahan-bahannya emang keras semua. Kerasnya tuh bagus lagi ya, nggak meletot-meletot, kuat-kuat semua. Dikasih aksen yang ada kayak gini-gini gitu, lucu banget. Terus dikasih entertainment kita, walaupun mobil barang, ini cuman digit doang. Oh, jangan salah, ini udah Bluetooth, udah USB, radio. Dan kalau orang-orang yang OCD gitu ya, tombolnya ini lucu sekali, puter-puteran volumenya. Tuh, kalau misalnya miring dikit gitu, pengen lurusin. Ventilasi AC-nya juga normal, kotak semua di tengah dua, kiri kanan juga kotak-kotak. Terus puter-puteran AC-nya juga, ini kayaknya ngambil dari Wuling REV ya, Wuling saudaranya juga, temperaturnya ada. Terus juga arah semburannya lengkap sampai ke kaki juga ada, keren. Tempat USB-A ini ada nih di sini di bawah. Speedometernya kayak mengingatkan Mamang sama kayak Convero, sama kayak satu lagi tuh apa? Cortez, sama kayak Cortez seperti itu, wuling-wuling bersaudara gitu ya. Cuman bedanya di sini itu ada kapasitas baterai, bukan fuel gitu. Ada tripnya, ada odonya lengkap, ada posisi giginya, range-nya berapa dengan posisi baterai 73%, itu dapat 292 km gitu. Terus ada regennya kelihatan tuh, indikatornya jarum. Mamang suka banget yang pakai jarum seperti ini. Terus juga ada speedometernya. Tuh, terus di sebelah kanan ada tombol-tombol lagi nih. Ada tombol drive mode, eco, normal, sport gitu. Terus sebelah sananya, sebelah kanannya itu ada kayak TPMS yang cuma ngingetin aja. Terus ada manual leveling headlamp. Ini udah LED, terang lumayan. Tuh, berfungsi dengan normal semuanya. Terus ada tombol-tombol apa lagi nih? Nggak ada. Di pintu juga nggak ada tombol power window. Jangan salah. Di tengah sini ada power window yang ada di tengah. Keren, biar nggak kehujanan nih, gampang perbaikinnya. Terus dikasih power socket 12 volt di tengah. Rem tangan otot. Oh, bener-bener. Terus di sini itu nggak ada tombol atau indikator P, cuman ada R, N, D. Dan yang satu lagi ini ada simbol kayak listrik gitu loh, kalau dicolok ini mungkin nyala ya. Soalnya dipindah-pindah ke sini nggak mau tuh, cuma ngingetin doang. Tas nggak ada kaca sama sekali, cuman sunshade-nya gede banget ya. Sun visor bukan sunshade. Terus lampu-lampuan ini masih pakai begini ya. Yang belakangnya udah pakai LED, masa ini gini. Nah, nggak ada manual. Tapi bagus. Soalnya kita nggak akan silau itu lagi. Bener juga. Nyari barang gimana? Kan ke sini. Masih nyari barang sini. Ini. Dah, gimana Mang kepraktisannya? Banyak tempat nyimpen. Di pintu itu gede sekali, bisa muat botol-botol yang gede-gede, yang 1,5 literan itu muat. Di tengah juga ada nih buat nyimpen-nyimpen barang juga. Sini ada juga buat tempat nyimpen handphone. Sini ada box. Tuh, di bawah jok bisa nyimpen nggak? Oh, bisa tuh dikit. Bisa nyimpen juga di pojok. Oh iya, ini kan mesinnya di depan, di belakang ya. Dah, terus duduknya enak Mang. Untuk sebuah mobil niaga yang ada di Indonesia yang elektrik ya, ini adalah yang paling nyaman posisi duduknya. Kitanya santai, joknya tapi memang nggak terlalu empuk, nah mobil niaga. Ya kan? Terus kita dikasih apa lagi nih? Tilt steering. Nggak teleskopik juga. Nah, cuman ini karena sebetulnya dia adalah di negara asalnya setir kiri, footrest-nya ada di sebelah kiri. Yang di sini malah nggak dikasih footrest sama sekali. Cuman untungnya karena nggak ada footrest, kaki kita bisa enak sekali ini nyetir kayak gini. Santai, bro. Dah, sekarang kita lihat mesinnya. Kita lihat mesinnya ya. Mesinnya tuh ada di depan. Sebetulnya mesinnya bukan di depan. Penggeraknya roda belakang soalnya, sama mesin-mesinnya juga di bawah kan. Nah, di depan sini
itu ada konverteran listrik dan segala macamnya, nanti baru disalurkan ke belakang. Di depan sini cuman ada AC, tempat-tempat kecerutan, oli rem, segala macam itu ada di bagian depan. ABS juga udah ada nih. Tuh. Nah, dia punya tenaga gitu ya. Lumayan. 100 horsepower dengan torsi 180 Nm. Jadi penggeraknya roda belakang. Memang ideal sekali untuk niaga-niagaan. Sekarang Mamang mau coba mobilnya. Nah, biasa sih. Mamang belum ngasih tahu ya. Jadi baterainya itu ada di tengah, di bawah-bawah situ. Makanya beratnya lumayan ini mobil. Berat kotornya 2,5 ton. Tes drive Dari pertama nyetir mobil ini tuh kerasa banget ya mobil barangnya, karena di belakang tuh sangat keras. Tapi kalau dimuatin beban banyak kayaknya menjadi semakin empuk. Depannya enak nih, independen, belakangnya daun. Nah, terus setirnya tuh enteng sekali. Jadi benar-benar deh supirnya Wuling Mitra ini dimanjain banget. Soalnya enteng setirnya. Terus visibilitasnya gede, mau ngelihat kemana juga hayu, ngelihat ke kanan, ke depannya juga oke, dashboardnya rendah. Tapi kalau kita ngelihat ke belakang nih, mobil ini panjang sekali. Kalau lihat di spion sih nggak terlalu panjang ya, karena dia spionnya tuh kayak agak ngezoom gitu ke belakang. Cuma kalau ngelihat aslinya panjang banget nih mobil. 5 meter. Nih kalau di dalam kota sih masih oke-oke aja ya. Cuman ini memang mobilnya kerasa kalau kita nyetir ya, kayak panjang, lebar aja 1,8 meter. Mobil ini tuh lebar sekali. Jadi ya kita harus notice aja itu. Setirnya agak feedbacknya kurang ya. Ya namanya juga mobil ini agak, terima aja apa adanya. Yang penting jalan mobilnya, barang terkirim dengan baik. Ini Mamang pakai mode Eco aja dulu deh. Pakai mode Eco. Mode Eco-nya aja udah oke ya responnya ya. Ya jadi si mode drive ini kayaknya cuman mengatur si respon pedal gasnya doang supaya nggak terlalu sensitif dan menjadi lebih irit gitu. Nah terus Mamang suka banget sama jarumnya ini loh. Pengaturan jarumnya tuh enak banget. Tapi memang sih posisi duduknya ini adalah yang paling nyaman dari semua mobil listrik niaga ya. Ini paling nyaman. Glora gitu. Terus juga ya yang Indonesia ya tau lah yang Indonesia kemana. Ya begitu juga gitu ya. Ini yang paling proper untuk mobil niaga. Tapi menurut Mamang harganya terlalu mahal ya. Harganya mirip dengan BYD M6, itu mobil yang nyaman gitu, walaupun sama-sama 7-seater, cuman itu tuh dapetnya mewah gitu. Tapi kan kalau mencari mobil barang, kita tidak ada option lagi selain kita bisa memilih ini atau DFSK Glora. Untuk kekedapannya dalam kota, untuk sebuah mobil listrik walaupun pakai hardboard seperti itu cukup oke lah. Ini karena memang nggak ada suara mesin nih ya, jadi ya cuman tersisa dari suara ban, suara traffic noise gitu. Tapi cukup oke lah kekedapannya. Itu benar-benar ya sesuai sebelakang. Kayak nyetir ini double cabin yang suspensinya sangat kaku di belakangnya. Emang kalau dimuatin banyak barang kayaknya lebih oke. Respon gasnya enak, cukup natural ya, tapi nggak natural banget. Respon remnya juga oke, cuma memang nggak berasa natural banget kalau remnya, ada artificialnya gitu. Ini Mamang cruising di 80 km/jam, mobilnya nggak goyang karena berat kali ya, jadi nggak ada kanan kirinya gitu, nggak ada limbung-limbungnya nih mobil. Cuman ya keras aja gitu. AC-nya dingin, iya. Biasanya ya saingan terberatnya gitu ya, itu AC-nya agak-agak kurang cukup dingin. Di cuaca panas kayak gini nih AC-nya dingin nih. Ini padahal fan-nya Mamang pakai yang fan 1 ini, fan 2, 3, 4. Kencang banget lagi. Dan dikasih double blower di belakangnya. Jadi udah
lebih dari cukup AC-nya, enak. Lucu banget sih mobil ini. Ini mobil kalau dijadiin culture keren nih, atau camping car gitu, lucu banget ya. Sayangnya dia nggak ada option V2L. Kalau ada V2L sih enak banget ya. Itu kan V2L itu cukup banget untuk industrial gitu, berguna. Kita coba mode sportnya. Katanya di dalam brosurnya kecepatan maksimalnya tuh 115 km per jam. Ya memang 100 aja udah nggak begitu nyaman dipakai ya mobilnya. Mobil ini agak sih, apalagi pakai ban heavy duty light truck gitu. Ya memang kecepatan maksimalnya segitu-segitu aja. Kita coba 0-100 nya. Jangan diharapkan dari sebuah mobil Niaga ya 0-100 nya ya segitu-segitunya. 100 horsepower, 180 Nm. Gaspol. Mobil berat 2,5 ton, 12,68 detik. Wah, keren sih. Ini nggak perlu diragukan lagi. Kalau nanjak, instant torque-nya listrik itu enak banget pasti. Nah, tapi kalau cruising ya di Niaga ini 80 km per jam tuh udah cukup banget. Apalagi dengan jarak tempuh yang jauh gitu, 400 kilo sih udah cukup sekali. Apalagi untuk warawiri di ibu kota, dalam kota, kirim-kirim barang pakai ini sih pasti membantu mengirit biaya transportasi. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.